warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Pradani Putri. Saya dari kelas A dengan prodi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 210605501009. Di sini saya akan membahas tentang salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana. Sebelum kita membahas tentang masalah sarana dan prasarana, nah teman-teman semua harus tahu dulu, apa sih sarana dan prasarana itu? Jadi, sarana itu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah teman-teman. Seperti misalnya meja, kursi, papan tulis, itu contoh dari sarana. Kemudian prasarana. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Misalnya seperti ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang kelas. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Berbicara tentang sarana dan prasarana, perlu kita ketahui bahwa banyak peserta didik yang tidak dapat merasakan sarana dan prasarana yang baik seperti yang dirasakan oleh peserta didik yang ada di kota. Mengapa hal itu terjadi? Alasan yang pertama yaitu susahnya atau sulitnya akses menuju suatu desa dalam pemberian sarana maupun prasarana. Karena biasa di desa tersebut memiliki lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian, alasan kedua yaitu mungkin sering terjadi yaitu pemerintah kurang memperhatikan daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia, karena biasanya pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan yang ada di kota dibandingkan pendidikan yang ada di desa. Kemudian alasan ketiga, biasanya dana yang diberikan kepada suatu daerah itu dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dana yang diberikan oleh negara ataupun pemerintah itu tidak sampai kepada sekolah-sekolah yang telah diberikan. Alasan keempat, biasanya sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh negara ataupun pemerintah itu tidak dirawat dengan baik oleh sekolah yang diberikan. Mereka mengabaikannya sehingga sarana dan prasarana tersebut cepat mengalami kerusakan. Setelah kita mendengar tentang alasan-alasan mengapa sarana dan prasarana menjadi salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang solusi-solusi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Solusi yang pertama yaitu kreativitas seorang guru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang guru harus mampu mempunyai atau memiliki ide-ide untuk mengatasi hal ini. Tidak mesti memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, tetapi ide yang dimaksud adalah bagaimana seorang guru mampu mengajak ataupun membawa siswanya dalam kegiatan proses belajar mengajar tanpa berpaku dengan sarana dan prasarana yang ada. Contohnya, seperti misalnya guru-guru mengajak siswa belajar di alam, seperti misalnya mengajak siswa ke pantai jika di daerah tersebut ada pantai, atau mengajak siswa ke gunung jika daerah tersebut memiliki gunung. Seperti itu. Intinya seorang guru harus mampu memanfaatkan keadaan sekitarnya, mampu memanfaatkan alamnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu perhatian lebih dari pemerintah. Nah, mengapa saya mengatakan perhatian lebih? Karena kita tahu bahwa sebenarnya di desa, sekolah-sekolah ataupun peserta didik itu sangatlah memprihatinkan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan dana-dana tersebut untuk suatu sekolah di daerah tertentu, terkhususnya daerah-daerah terpencil, contohnya misalnya seperti Papua, seperti itu. Kemudian lokasinya sulit dijangkau. Nah, mungkin pemerintah bisa lebih memikirkan bagaimana cara agar penyampaian sarana dan prasarana tersebut lebih gampang dijangkau, lebih gampang untuk diakses, seperti itu mungkin. Alasan yang ketiga yaitu partisipasi oleh seluruh warga sekolah. Maksudnya adalah seluruh warga sekolah harus menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang telah diberikan oleh pemerintah. Mengapa hal tersebut harus dijaga? Karena kita sendiri merasakan bagaimana sih rasanya jika sarana dan prasarana di sekolah kita itu tidak memadai. Seperti itu teman-teman. Mungkin jika teman-teman ingin melihat bagaimana sih sarana dan prasarana jika di desa itu tidak memadai, nah ini film-film yang bisa teman-teman nonton untuk melihat bagaimana sarana dan prasarana di Indonesia yang sangat tidak memadai untuk daerah-daerah terpencil. Mungkin sekianlah penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.